Dengar-dengar tapi katanya saya nggak tahu Iya. ya kan, makanya saya mau konfirmasi. Dengar-dengar kabarnya sepaket sama ini ya, sama Pak Mawardi Yahya dan Pak Harnojoyo Mahar. Oh, sampai sekarang kayak enggak juga, Mbak. Nggak Kita juga. kita tetap profesional. Profesional. Oh, ini couplingnya Pak Mawardi Mahar, ini saya. Tentunya masing-masing jalan dulu lah. Iya. Masing-masing jalan dulu. Cuman kalau dari sisi kemungkinan paling besar tuh kayaknya sama Prima Salam ya, karena Gerindra kan kita tahu menang nih Prabowo. Enggak, belum tentu juga, Mbak. Belum tentu. Mbak macam-macam terus. Iya. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Sebelah saya siapa nih? Tebak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak PJ Wali Kota Palembang. Bapak Ratu Dewa hadir kedua kali ke rumah saya. Terima kasih banyak. Sudah 1 tahun lebih, Mbak ya? Setahun lebih. 2 tahun. 2 tahunan ya? 2 tahun itu. Ya, 2 tahun. Alhamdulillah bersedia hadir. Ya. Dan tadi Pak Walinya sudah ada sudah sampai lebih dulu, sayanya baru menyusul kemudian. Tuan rumahnya kacau nih. Mohon maaf ya Pak Wali ya. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang suksesi. Waduh, berat ini. Tentang suksesi. Bener nggak mau jadi wali kota yang nianan artinya secara definitif? Iya. Karena kalau iya, konsekuensinya adalah mundur sebagai pejabat sekarang. Sekaligus mundur sebagai pegawai negeri sipil. Wih, berat nian. Mau jadi apa Pak Dewa? Kita akan tanya ke beliau. Gimana Anda kemudian digadang-gadang, diharapkan orang untuk menjadi the next mayor of Palembang City, gitu kan, jadi wali kota Palembang yang definitif, gitu ya. Nah, sementara ada peraturan baru tuh katanya harus mundur, benar nggak sih itu tuh? Iya. Jadi memang kita dapatkan sebuah regulasi, Mbak ya. Sebuah regulasi seorang pejabat daerah itu harus mundur. Benar. Karena dalam posisi itu tidak boleh menjabat sebagai seorang pejabat. Maka 5 bulan sebelumnya sesuai dengan regulasi itu kita harus mundur dari penjabat. 5 bulan sebelumnya. Jadi berarti semestinya di bulan depan sudah harus mundur. Tetapi ada klausul juga mengatakan akan ada turunan aturan yang segera akan dibuat dari Kementerian Dalam Negeri kaitan dengan itu. Nah, ini kita lagi menunggu aturan itu. Terus hal lainnya itu pengunduran diri dari penjabatnya. Saya penjabat wali kota. Posisi saya kan masih di posisi sekretaris daerah. Nah, di saat pendaftaran saya tidak boleh ada jabatan apapun. Itu di saat pendaftaran. Nah, kapan sih harus berhentinya secara formal? Itu setelah penetapan calon wali kota. Nah, di sana embel-embel pegawai negeri sipil sudah lepas semua. Itu bulan berapa kira-kira? Diperkirakan di September. Oh, masih di September. Iya, di September sudah lepas semua. Oke. Sebagai pegawai negeri sipil sudah tidak boleh lagi. Oh, jadi tidak berarti Pak Dewa ini mundur di bulan Mei gitu, enggak ya? Enggak, iya. Jadi itu tahapan-tahapannya begitu. Oh, dari sisi aturan gitu. Tetapi memang saya tahu sih dari sisi etiknya, Mbak. Nah, dari sisi itu etiknya saya juga tidak mau kan dalam kondisinya saya dengan tanda kutip memanfaatkan ini. Nah, besar kemungkinan saya sudah dari awal-awal sudah harus menyiapkan diri kan. Saya tidak mau tersandera, saya ini sebagai pegawai negeri sipil memanfaatkan ini, saya juga tidak mau. Saya ingin ya lepas dari semuanya. Gitu. Siap. Ya, semuanya insya Allah bismillah saya jalani pengalaman yang selama ini saya dapatkan karena ini adalah sebuah amanah yang relatif besar untuk Palembang, demi Palembang. Sekali lagi tidak ada kepentingan pribadi Ratu Dewa terhadap hal ini. Setelah saya banyak belajar, Mbak, belajar dari sekretaris daerah, belajar dari sebagai penjabat ini, waduh, rasanya Palembang ini harus dikelola benar-benar profesional, benar-benar mendapatkan sosok yang ya tidak usah mikir yang lain-lain, beneri dulu Palembang. Pengalaman yang lalu, rasanya kalau saya tinggalkan ini ada sedikit beban bagi saya, apalagi kalau saya turun ke lapangan itu, Mbak. Sedih kadang, Mbak, lihat orang-orang yang butuh uluran tangan, hal sepele kadang kan
Pak, lampu kami ini mati, Pak, kami ini jalan kami, bicara infrastruktur Mbak ya. Belum lagi warga penerima manfaat istilahnya itu 12.812 orang yang di bawah garis kemiskinan itu harus kita kasih mereka. Kalau saya datang ke Kertapati, datang ke Sematang Borang, terus datang ke Gandus, rasanya lihat kok di Palembang masih ada warga begini, kok di Palembang masih ada rumah yang harus dibedah, kok di Palembang masih ada rumah yang tidak layak huni. Itu yang jadi kepikiran terus buat jadi saya. Jadi kepikiran terus, makanya badan Pak Dewa nggak pernah gemuk ya. Kadang Mbak, kalau hujan saja mulai saya di rumah, aduh ini pasti banjir. Banyak warga komplain, termasuk saya sebagai warga gitu kan ya. Bener Mbak. Ini kayaknya makin bobot makin turun nih. Ya, bulan stabil. Puasa berapa? Kadang naik turun Mbak. Berapa kadang sekarang? 63, kadang 61, di seputar itulah. Seputar itu, nggak pernah bisa lebih ya? Tapi saya juga nggak mau terlalu lembut, karena saya nanti susah main badminton. Oh iya, main badminton masih jago nih? Ya, masih terus sampai sekarang. Masih terus sampai sekarang. Oke Pak Dewa, dengan segala pengalaman ya, dan Anda tuh kan boleh dibilang sudah sebagai bakal calon gitu, taruhlah seperti itu ya, bakal calon wali kota. Boleh dibilang elektabilitas atau kepopuleran Pak Dewa ini kan paling tinggi ya kalau kita dengar-dengar seperti itu ya. Dan saya pernah juga sih lihat surveinya. Itu apa sih yang menurut Anda tuh Anda disukai oleh orang Palembang? Ya, karena dari awal saya itu menjalankan sebuah amanah itu dengan tulus saja Mbak. Dengan tulus, dengan ikhlas. Kadang saya dikata-katain dengan netizen, wah ini pastilah mau calon, pencitraan. Dari awal gitu. Tetapi saya masa bodoh. Niat kecil saya ingin membantu masyarakat Palembang. Terus saya tanamkan gitu, Mbak. Dan ini berbuah. Berbuah dalam arti saya turun ke lapangan, lihat hal-hal sepele, bantu warga. Oh, jadi buah bibir kan dari A ke B, A ke C. Spirit saya itu sebenarnya, Mbak, dengan warga Palembang. Maka dari itu mungkin ini satu hal yang saya tuh, Mbak, ya saya tanamkan betul dengan pejabat juga pegawai negeri sipil yang ada di pemerintah kota. Saya itu paling males, Mbak. Kalau bahasa Palembang lelet, Mbak. Lelet. Begawi itu lelet. Saya pengen cepet, Mbak. Kalau saya perintahkan pagi, langsung siang atau sore harus. Saya terus tekan, Mbak. Bahkan setiap saya turun, Mbak, ke lapangan, umpamanya pohon roboh, sebelum petugas itu datang mulai kerja, aku tidak kembali, Mbak. Sebelum ini titik A banjir, katakan, genangannya tinggi. Sebelum petugas itu datang dengan membawa sarana prasarana yang ada, saya tidak akan pulang. Mereka mulai bekerja, bawa mesin portable. Saya baru pulang. Saya cari ke titik mana lagi. Dan itu terus aku lakukan. Termasuk lampu, Mbak. Lampu jalan ini kan infrastruktur kan sederhana sebenarnya, Mbak. Palembang. Kalau malam terang galau lampu jalan, terus jalannya udah katik belobang. Benar. Terus taman-tamannya bagus. Sekarang jalannya tambah jelek semua di Palembang. Kenapa itu? Iya, jalan warga ini kan tidak mau tahu, Mbak, apakah ini jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan lingkungan. Pokoknya kami nak jalan nak bagus. Dan itu yang harus warga terus gaungkan gitu kan, Mbak. Maka di saat saya menjadi PJ ini saya tingkatkan anggaran khusus pemeliharaan jalan. Jalan berlobang itu harus cepat diantisipasi. Maka sekarang udah proses nih, Mbak. Proses. Nah, Jadi Pak Dewa ini teman-teman mau bilang mengapa beliau ini disukai gitu ya. Sepertinya nih ya, kalau saya sih sebagai orang Palembang, warga Palembang merasanya seperti itu. Karena beliau ini selalu mengedepankan kerja yang cepat. Kemudian hadir ya. Ya itu kan tadi mau bilang hadir ya. Dan mau semuanya itu kontrolnya ketat gitu ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Nah, kalau yang baliho-baliho itu, baliho-baliho di jalan itu dengan quotes-quotes yang menarik, dengan foto-foto dirimu yang belaga-belaga itu, ya kan, yang bagus-bagus banget angle-nya, itu sebenarnya pencitraan atau pencitraan? Nah, ayo pencitraan atau pencitraan? Bagi saya itu adalah sebuah
sarana media untuk sosialisasi, Mbak. Ya jujur saja bahwa tingkat kepopuleran saya ini kan masih relatif belum paling optimal, tinggi loh, paling tinggi loh di antara yang lain. Kalau populeran masih belum, Mbak. Kalau populeran masih belum. Siapa yang di atas? Ya, Pak Dewa? Ibu Wawako yang lama kan popularitasnya masih Fitri, tinggi. ya? Iya, masih tinggi. Maka dari itu kan kata orang kan kalau tidak kenal kan tidak sayang. Tidak sayang juga dan tidak suka. Nah, itu sih sebenarnya motivasinya. Di samping itu saya juga sosialisasi dan memberikan edukasi. Bicara tentang soal sampah, bicara soal pendidikan, juga bicara tentang masa depan, berupa coach-coach gitu. Oke, jadi memang pencitraan jawabnya itu demi sosialisasi. Sosialisasi. Pak Dewa ini kan birokrat, ya. Nanti ketika Anda mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon wali kota, Anda berarti harus terafiliasi dengan partai, ya kan? Nah, Pak Dewa kira-kira sudah meci itu, sudah ngincer partai mana aja, dan kemudian spill dong siapa bakal wakilnya? Ya pasti kalau bicara pencalonan, Mbak, ya tentunya ada pengusung. Pengusungnya tentunya dari partai politik. Walaupun bangunan dan komunikasi dengan beberapa partai politik dari awal kan sudah ada juga karena hubungan baik selama ini, Mbak. Tetapi ini lebih intens ketika pasca dari Pilpres kemarin dan juga ada keinginan untuk ya ke Pilwako. Beberapa partai memang sudah ada komunikasi yang intens, tetapi ya tentunya kan harus ada feedback lah buat mereka. Contohnya umpamanya, ketika saya maju, mereka minta kompensasi. Kita posisi jadi wakil loh ini. Terus beberapa partai juga begitu kan. Ada juga hanya sifatnya pengusung, tetapi ada kompensasi yang lain. Nah, bangunan-bangunan ini saya rasional saja, Mbak, biasanya. Apa sih yang harus saya sajikan ke mereka? Artinya saya bicara tentang keinginan warga Palembang terhadap personal. Personal saya ini adalah apa bukti ilmiahnya, hasil survei begini-begini, popularitas ini, akseptabilitasnya ini, elektabilitasnya begini. Kita sajikan semua ke sehingga tolong dirasionalisasikan. Ketika harus saya memilih wakilnya siapa, tentunya kita lihat loh, surveinya gimana nih, bagus nggak? Saya kira itu akan lebih ilmiah dan juga bisa terjawab ada keinginan-keinginan mereka, begitu, Pak. Jadi belum mau kasih nama nih? Saya sampai sekarang masih tahap penjajakan di warga Palembang. Di keluarga Palembang? Di sounding dulu. Saya dengan A gimana? Saya dengan B gimana? Siapa aja sih ABC-nya? Ya, diantaranya ada nama ketua Gerindra Kota Palembang. Prima Salam. Ada namanya ketua Golkar Kota Palembang, Pak Hidayat. Ada juga yang sering komunikasi ke saya, Akbar Al-Faruq. Oke. Gerindra juga itu ya? Iya, Gerindra juga. Terus ada juga Pak Charma. Ada juga siapa dari PKS, Saiful, saya kira ya Saiful Padli. Terus ya ada juga Pak Yuda di sana. Nah, menarik nih barusan nyebut nama Pak Yuda. Iya. Nah, ada lagi satu lagi yang digadang-gadang juga anaknya Pak Hatta Rajasa, Pak yang anak Rasid, muda itu ya. Si Rasid dari PAN kan. Di antara semua itu, prefer ke yang mana? Sekali lagi saya belum bisa Mbak prepare itu karena tadi saya mau lihat dulu surveinya gimana yang pas gitu. Jadi posisi dirimu tuh sebenarnya di atas dong. Bisa milih atau sama-sama? Yang milih bukan saya pada saat nanti. Yang milih adalah Palembang, warga Palembang, tetapi warga Palembang ini siapa? Palembang. Artinya lembaganya atau apa? Warga Palembang tercermin dari hasil survei kan, Mbak? Hasil survei. Okay. Tetapi ada faktor X sana. Saya juga punya otoritas dalam hal ini. Gimana chemistry-nya? Nah, gitu sama-sama juga. Lahir hari Kamis apa enggak? Gitu ya. Kan gitu. Kalau sama-sama harinya hari Kamis baru bisa gandeng. Baru bisa gandeng. Iya, Mbak. Dengar-dengar tapi katanya saya nggak tahu ya kan, makanya saya mau konfirmasi. Dengar-dengar kabarnya sepaket sama ini ya, sama Pak Mawardi Yahya dan Pak Harnojoyo Mahar.
Oh, sampai sekarang kayak enggak juga, Mbak. Kita tetap profesional. Oh, ini couplingnya Pak Mawardi mahal, ini saya. Tentunya masing-masing jalan dulu lah. Iya. Masing-masing jalan dulu. Cuman kalau dari sisi kemungkinan paling besar tuh kayaknya sama Prima Salam ya, karena Gerindra kan kita tahu menang nih Prabowo. Enggak, belum tentu juga, Mbak. Mbak macing-macing terus. Iya. Belum tentu juga, Pak Dewanya belum berani jawab. Ya, karena kan ini masih berproses. Nanti saya bilang gitu. Namanya politik ya? Ya, di internal partai kan, kecuali sudah ada ditetapkan karena berjenjang kan, dari kota, provinsi sampai ke pihak DPP-nya. Saya berani bilang kalau sudah ada hitam di atas putih baru. Terus saya juga sudah harus mundur gitu kan, baru kita bicara. Tapi kan Pak Dewa ini birokrat, sekayo-kayonya birokrat, ya kan? Iya. Duit itu dari mana? Iya, benar-benar, Mbak. Dan itu saya sadar sesadar-sadarnya, Mbak. Karenanya ya pendekatan seperti ketika saya memilih wakil ini, tentu kan, oh artinya kos saya agak sedikit berkurang, gitu kan. Terus ya saya hanya harapan-harapan saya banyak juga ada beberapa relawan, Mbak ya, relawan. Kalau bahasa Palembangnya besokongan gitu. Besokongan. Pak Dewa kalau kamu maju saya siap ini. Benar. Pak Dewa kalau maju siap ini. Besokongan. Kalau bahasa Inggrisnya crowdfunding. Wih ya, tapi ini besokongan deh ya. Bener kata Mbak tadi, kayak saya kan ya apalah orang marginal dari kampung kok punya cita-cita yang segini besar rasanya. Rasanya serba nggak mungkin, Mbak. Serba nggak mungkin. Tetapi aku yakin ada kekuatan doa di sana. Ada kekuatan doa. Iya. Dan yang selama ini mendoakan Pak Dewa luar biasa, ibunda beliau sudah meninggal ya. Kalau kita cerita tentang ibunya Pak Dewa, tentu pasti Pak Dewa akan nangis lagi karena deket banget ya hubungannya ya. Nah, Pak Dewa, Palembang ini kan besar nih, namanya besar. Penduduknya banyak, sudah menjadi kota megapolitan, tertua lagi, sudah ada LRT pertama. Jadi misalkan Pak Dewa jadi ya, prosesnya mulus, mudah-mudahan. Ada nggak sih di benak itu pikiran tuh untuk menambah apa istilahnya sih, feedernya LRT, ya kan, feedernya LRT itu dalam arti juga jalan-jalan yang sampai ke Kenten segala macam itu berupa ini benar. Itu apa upaya-upaya terobosan seperti itu? Masyarakat ini kan sebenarnya nunggu mau bikin apa nih wali kota baru? Kan kita nih sekarang sedang boleh dibilang senang-senangnya gandrungnya akan perubahan gitu ya. Akan perubahan. Orang boleh lama, tapi kalau dia menawarkan sesuatu yang baru dan untuk kesejahteraan mengapa tidak kan gitu ya? Ada nggak di benak Pak Dewa? Ya. Saya sering terpikir kan, Mbak, bicara tentang untuk pemerintahan Kota Palembang ke depan itu sebenarnya sudah bicara 3 hal saja. Saya sering katakan sangat dibutuhkan, bicara tentang pendidikan. Tapi pendidikan jangan asal pendidikan gratis, tapi gratis dan berkualitas. Bicara kesehatan juga gitu, kesehatan gratis dan berkualitas. Baru yang ketiga bicara tentang kesejahteraan, kesejahteraan warga. Nah, tentunya kan kisi-kisi kesejahteraan ini banyak. Kelihatan ekonomi gimana, infrastrukturnya gimana, yang lain-lainnya gimana. Tadi secara spesifik tentang feeder, Mbak ya. Saya turun langsung, Mbak. Saya naik feeder, saya tanya warga, saya nyamar. Gimana feeder? Wah, kami berharap betul feeder ini karena menjangkau ke seluruh pelosok. Ke seluruh kantong ya, boleh dibilang ya. Tetapi saya lihat masih butuh, Mbak. Masih kurang. Dan saya sudah bicara dengan Bapak Menteri Perhubungan. Pak, tidak cukup 7 koridor, harus ada tambah lagi. Dan beliau setuju. Saya ini Pak, survei langsung saya. Saya door to door tanya. Ketika saya naik feeder, Bu gimana Pak? Terbantu betul. Gini. Nah, LRT juga harus kita hidupkan, Pak. Tetapi harus terintegrasi. Ada connect di sana. Ketika turun, feeder sudah ada ke pelosok-pelosok ini. Jadi masyarakat, aku yakin, Mbak, transportasi publik ini kalau dikelola dengan bagus, baik, profesional, luar biasa, Pak. Dan warga Palembang semuanya terlayani oleh transportasi. Paling tidak ini juga mengurangi kemacetan. Macet luar biasa. Dan bicara kemacetan ini, saya sering katakan, kalaupun kita beri amanah di situ, harus ada kebijakan dan program yang ekstrim, Mbak. Apa tuh
program ekstrimnya? Ya contoh gini ya Mbak ya, di depan itu kan langganan macet, mulai dari pasar kilometer 5, di depan Muhammadiyah, itu depan Korem, itu kan selalu crowded di sana. Ini kan dua arah, sini terus ke sana. Nah ini harus ditutup, kita jadikan satu arah. Gimana caranya? Harus yang apakah dari bandara atau dari sini harus cari jalan alternatif. Betul, begitu. Dan itu persoalan yang udah puluhan tahun loh Pak Dewa, karena saya tinggalnya daerah sini ya. Untuk menuju ke sana itu Muhammadiyah itu, aduh, bisa nggak sih dipindah gitu alokasi? Aku yakin atau gimana? bisa Mbak. Bisa kan? Nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Sama kayak penataan di bawah Ampera. Pasar KM5 ya kan? Semuanya bisa. Aku yakin ya. Bawah Ampera. Tetapi sekali lagi jangan pendekatan kekuasaan dengan warga. Ya persuasif, diajak rembuk mereka, dilibatkan mereka. Oh kalian pengelola pasar, yuk kita sama-sama. Gimana solusinya? Diajak mereka gabung pemerintah. Sama kayak penataan di bawah Ampera, mereka juga diajak gabung. Kira-kira gitu Mbak. Pak Dewa, Palembang ini kan boleh dibilang dinilai atau dipersepsikan orang mengalami zaman yang boleh dibilang bersih, tertib segala macam waktu zamannya Pak Edi Santana gitu ya. Pak Dewa sendiri merasa terbebani nggak sih, dan memang kenyataannya kayak gitu kan sekarang daerah mana Megaria itu kan udah macet lagi ya. Macet. Terbebani nggak sih dengan hal seperti itu? Kenapa nggak Pak Edi Santana lagi gitu ya? Tapi itu kan wajar aja, namanya warga kan kayak gitu ya. Jadi ceritanya Mbak, begitu tanggal 19 September 2023 saya dilantik penjabat, yang pertama saya datang itu siapa, Pak? Edi Santana. Saya ajak diskusi beliau, hampir 2 jam. Diskusi, saya catat deh. Banyak, ada lebih kurang 24 catatan saya. Dari A sampai Z, saya catat semua. Apa yang perlu dibenari. Tetapi sekali lagi, karena kewenangan seorang pejabat itu terbatas. Paling-paling saya kerjakan yang memang saya bisa kerjakan. Contoh dia bicara tentang lampu, bicara soal taman. Semuanya sudah saya lakukan dan saya terapkan. Bagi saya mau tidak mau sosok beliau kan diakuilah dari orang-orang Palembang. Dia punya keberhasilan kemarin memimpin. Dan di sana saya juga banyak belajar dengan beliau. Dan itu pelan-pelan saya lakukan kaitan dengan itu. Bagi saya karena konsepnya ikhlas, Mbak, pengabdian kita tidak akan jadi beban. Bagi saya begitu. Itu luar biasa Mbak, kalau di bawah Ampera itu ditata dengan bagus, terus semuanya bergerak, semuanya bekerja, tamannya tata rapi, mereka yang jualan itu kita tempatkan mereka, saya yakin bisa Mbak, bisa. Persoalan mendasarnya apa warga atau penataan di situ nggak semulus yang kita harapkan? Sekali lagi mereka tuh butuh solusi, Mbak. Jadi jangan hanya digusur. Cuma dia, kamu tidak boleh di sini. Oke. Solusinya kemana? Solusinya kemana? Saya gitu kan. Kalian ke sana ya. Kita buatkan di situ. Tempatnya kita baguskan. Kita kan punya forum CSR. Oke, di sana ada Bank Sumsel Babel, ada PTB macam-macam. Tolong bantu dulu. Buatkan ini, buatkan. Mereka tentunya jadi kita ngusir mereka tidak boleh di jalan. Tetapi mereka tidak ada solusi, kan, gitu. Oke, itu kalau gitu hubungan antara eksekutif legislatifnya kan mesti kompak betul ya? Kompak, iya, benar. Harus kerja bareng kan dengan legislatifnya. Harus juga minta support dari mereka. Pada kenyataannya belum sampai ke situ? Sebenarnya, atau apa yang menjadi halangan utama? Saya kira sudah jalan tapi belum optimal, Pak. Oke. Pak Dewa? Ya. Nggak terasa nih 1/2 jam. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Iya, amin. Ya? Amin, ya siap, Mbak. Sehat-sehat terus. Ya, amin. Semakin berkarya buat masyarakat Palembang. Ya. Sampaikan sesuatu, silakan. Ya, ada 13 pelayanan dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Baik itu kaitan masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perizinan, penyerapan anggaran, masalah inflasi, stunting, dan juga infrastruktur perkotaan harus dikerjakan bareng. Sekali lagi butuh kerja keras, butuh perjuangan, butuh doa dari semua warga Palembang. Saya kira itu. Ngomongnya Cak Wali Kota Nian nih. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.